Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai 5S. Langsung saja kita simak videonya. 5S, Industri Cultural Training. Apa itu 5S? 5S adalah metode yang digunakan untuk menghilangkan pemborosan di area kerja dengan membuat sistem yang lebih efektif untuk menata, memelihara, dan meningkatkan kondisi di lingkungan kerja sehingga memunculkan budaya kerja yang baik. Jenis pemborosan dan cara mengatasinya. 1. Waktu. Memastikan waktu kerja atau proses efektif dan efisien. 2. Tenaga. Menghilangkan kegiatan yang berlebihan dan tidak berguna. 3. Biaya. Meminimalisir biaya dengan target yang lebih baik. 4. Tempat. Memaksimalkan tempat sesuai dengan kondisi maksimal. Hambatan proses 5S. 1. Salah persepsi. Merasa 5S tanggung jawab beberapa pihak atau hanya petugas kebersihan sekolah. Merasa nyaman dengan kondisi yang sudah ada. Adanya senioritas atau merasa diperlakukan seperti anak kecil. Lingkungan kotor tidak terhindarkan dalam belajar atau bekerja. 5S tidak meningkatkan prestasi. Menganggap sepele 5S. Tidak adanya rasa memiliki dan belum munculnya komitmen. 2. Kebiasaan. Terbiasa belajar atau bekerja di area yang berantakan, merasa telah menerapkannya sejak dulu, tidak pernah berusaha mencoba hal baru. 3. Waktu. Terlalu sibuk untuk melakukan 5S. 5S menjadi beban kerja tambahan. 5S adalah proses perubahan sikap dengan menerapkan penataan dan kebersihan di area kerja atau lingkungan belajar. 5S memiliki arti 1. Seiri atau ringkas, memisahkan barang yang digunakan dan tidak digunakan. 2. Seiton atau rapi, merapikan barang sesuai dengan frekuensi penggunaan, ukuran, jenis, dan lain-lain. 3. Seiso atau resik, membersihkan area kerja dari debu dan kotoran. 4. Seiketsu atau rawat, membuat standarisasi untuk menjaga kondisi seiri, seiso, dan seiton. 5. Shinsuke atau rajin, membiasakan proses 5S dimanapun dan kapanpun. Nah teman-teman, sekarang kita akan masuk ke penjelasan yang lebih dalam mengenai 5S. 1. Seiri atau ringkas. Definisi, memisahkan dan membuang barang yang tidak diperlukan. Tujuan, menciptakan keleluasaan dalam belajar dan kebebasan dalam bergerak tanpa terhalang berbagai barang yang tidak berguna. Bagaimana cara melakukan proses seiri? 1. Putuskan apa yang masih terpakai dan tidak terpakai. 2. Semua barang perlu diklasifikasikan dan didata. 3. Buang barang yang rusak, tidak terpakai, atau sampah. 4. Simpan barang yang mungkin masih akan terpakai di kemudian hari pada tempat yang berbeda. Contoh penggunaan label pada seiri. 1. Label merah, tidak terpakai. Contoh, sampah, dokumen habis masa berlaku, botol atau kardus bekas, barang rusak. 2. Label kuning, akan terpakai. Contoh, dokumen dalam masa berlaku, tinta isi ulang, matras, alat olahraga, bantuan pemerintah yang tidak sesuai peruntukan. 3. Label hijau, terpakai. Contoh, ATK, dokumen bergerak, set komputer, rak dokumen, gelas, kalender. Berikut adalah contoh gambar penerapan seiri. 2. Seiton atau rapi. Definisi, menstandarkan tempat penyimpanan barang. Tujuan, mengetahui dengan cepat jika ada penyimpangan, mempermudah pengambilan barang, dan mempercepat penyimpanan kembali. Bagaimana cara melakukan proses seiton? 1. Menentukan tempat. 2. Labelisasi atau layout dan identitas barang.
3. Memberi nomor atau warna. 4. Memberi layout sesuai bentuk. 5. Mengelompokkan berdasarkan fungsi. 6. Pemakaian foto. Macam-macam identitas yang digunakan pada penerapan Seiton. 1. Siku. 2. A-mark. 3. Penomoran. 4. Warna. 5. Garis batas. 6. Bentuk. Standarisasi warna. 1. Hijau. Jalur aman untuk pejalan kaki atau tempat orang berdiri. Aman dengan arti di jalur tersebut tidak boleh bertemu dengan kendaraan atau proses yang bergerak dapat berakibat berbenturan dengan orang lain saat berada di jalur tersebut. 2. Hijau kuning. Garis batas luas jalur hijau khusus untuk pekerja menuju area kerja. 3. Hijau putih. Garis batas luar jalur hijau yang diperuntukkan untuk pejalan kaki atau umum. 4. Merah. Area berbahaya. Orang tidak boleh berada di tempat tersebut kecuali yang berkepentingan. 5. Hitam putih. Untuk daerah atau area penyeberangan atau orang masih boleh melewati, tidak boleh berhenti. Contoh, zebra cross. 6. Hitam kuning atau tiger mark. Di tempat tersebut terdapat pergerakan atau perpindahan atau tempat parkir suatu mesin atau equipment. Orang hanya diperbolehkan menyeberang atau tidak boleh berhenti lama kecuali yang berkepentingan. Contoh, part conveyor, area hidran. Standarisasi ukuran. Tiger mark kuning hitam. A 45 derajat, B 10 cm, C sesuai kebutuhan. Zebra cross putih hitam. A 20 cm, B 100 cm. Garis kuning tebal sama dengan 5 cm. Garis putih tebal sama dengan 5 cm. Garis hijau tebal 50 sampai 80 cm. Berikut merupakan contoh gambar penerapan Seiton. 3. Seiso atau resi. Definisi: menciptakan lingkungan selalu tetap bersih. Tujuan: menciptakan tempat belajar agar selalu bersih dan terang. Menciptakan lingkungan yang nyaman. Mencegah perlengkapan supaya tidak cepat rusak. Bagaimana cara melakukan proses Seiso? 1. Menentukan sasaran. 2. Menentukan petugas atau penanggung jawab. 3. Membuat metode. 4. Menyiapkan peralatan. 5. Penerapan resi. Berikut adalah contoh check sheet dari penerapan Seiso. Contoh pengelompokan limbah. 1. Limbah organik. Limbah yang dapat didaur ulang secara alami. Contoh, kayu, kertas, dan lain-lain. Gunakan drum berwarna biru. 2. Limbah anorganik. Limbah yang tidak dapat didaur ulang. Contoh, logam, kaca, APD. Gunakan drum berwarna kuning. 3. Limbah B3. Setiap limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang karena sifat atau jumlahnya dapat merusak atau mencemari lingkungan hidup dan membahayakan lingkungan hidup serta kesehatan manusia. Gunakan drum berwarna merah. 4. Seiketsu atau rawat. Definisi: menjaga lingkungan selalu ringkas, rapi, dan resik. Tujuan: mencegah penurunan kondisi lingkungan dari 3S dan mampu melakukan improvement 3S. 3. Prinsip tidak. 1. Tidak ada barang yang tidak diperlukan. Tidak menyimpan atau membiarkan barang yang tidak diperlukan di area kerja. 2. Tidak berserakan. Tidak ada barang yang tidak digunakan atau yang masih digunakan tidak disimpan pada tempatnya. 3. Tidak kotor.
area kerja harus selalu terlihat bersih atau tidak nampak kotor. Bagaimana cara melakukan proses seiketsu? 1. Periksa barang yang tidak diperlukan. Dilakukan setelah strategi label merah, gunakan daftar barang label merah. 2. Periksa penempatan barang. Apakah semua barang tersimpan rapi? Gunakan check sheet tempat penyimpanan. 3. Periksa debu atau kotoran. Barang atau area kerja bebas debu dan kotoran. Gunakan daftar periksa resik. Atau kita juga dapat menggunakan cara 1. Membuat pengendalian visual. 2. Membuat foto sebelum dan sesudah 5S. 3. Membuat slogan 5S. 4. Membuat lembar kontrol 5S. 5. Shitsuke atau rajin. Definisi: membiasakan dan mengajak untuk mempertahankan dan meningkatkan prosedur yang benar secara berkesinambungan. Tujuan: mencegah penurunan kondisi lingkungan dari 4S, menjaga kebiasaan atau habit. Di sini ada sebuah gambar contoh dapur yang sangat kotor. Dapur semacam ini dalam waktu singkat tidak bakal bisa membuat masakan yang sedap. Bagaimana cara membersihkannya? Pertama, lakukan seiri, pilah dan buanglah benda yang tidak perlu. Lalu, lakukan seiton, tatalah supaya mudah dipakai. Selanjutnya, lakukan seiso, bersihkanlah debu-debu dan kotoran. Yang terakhir, lakukan seiketsu, jagalah selalu kondisi bersih ini, kurangilah sumber kotornya. Maka, contoh gambar dapur yang kondisi awalnya sangat kotor, setelah melakukan 4S, gambar dapur tersebut bisa bersih. Berikut adalah beberapa contoh gambar implementasi budaya industri di SMK Binaan Daihatsu. Demikian video penjelasan tentang 5S. Semoga video ini dapat membantu kita dalam mengimplementasikan 5S di kehidupan sehari-hari. Salam Daihatsu Care!